Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Bernyanyi atau berbicara tentang cinta kasih dapat sungguh-sungguh indah di dalam rangkaian kata, tetapi juga bisa pula sumbang karena kehilangan makna, karena hanya terangkai dalam kata-kata, tetapi bukan dalam tindakan nyata. Anda dan saya, serta kita semua sebagai orang beriman, beranikah kita memberikan cinta yang sejati di dalam tindakan nyata kita? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau tidak melihat besarnya jumlah, tetapi ketulusan kami dalam mempersembahkan diri dan milik kami kepadamu. Anugerahilah kami kerelaan untuk berbagi satu sama lain atas segala sesuatu yang Kau anugerahkan kepada kami di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam surat kepada orang Ibrani, Kristus digambarkan sebagai imam agung yang rendah hati. Ia mempersembahkan dirinya bagi keselamatan umatnya. Ia rela menerima segala beban penderitaan umat manusia. Untuk itu ia berkuasa atas penghapusan dosa manusia. Inilah jalan keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk orang beriman yang mau mengikuti dan juga melaksanakan sabdanya. Beranikah Anda dan saya serta kita semua belajar untuk menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan, karena hanya dalam rancangan Tuhanlah semuanya indah pada rencananya. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, sebagaimana kisah seorang janda yang dikisahkan di dalam 1 Raja-Raja maupun di dalam Injil Markus hari ini, Yesus mau membuat Anda dan saya serta kita semua berefleksi. Apakah kita sudah memiliki totalitas di dalam penyerahan hidup kita sebagai orang beriman, seperti si janda yang diceritakan di dalam kitab pertama Raja-Raja dan juga di dalam Injil Markus. Seringkali yang terjadi ketika kita memiliki bekal atau tabungan, kita enggan untuk berbagi. Kita takut bahwa kita tidak dicukupkan. Tetapi mungkin kita bisa belajar dari seorang janda yang diceritakan dalam kitab pertama Raja-Raja, bahwa ia mencintai Allah. Dia ungkapkan di dalam mencintai sesama. Bahkan ia tidak khawatir akan kekurangan. Mencintai Dia yang kita imani tidak elok kalau kita hanya setengah-setengah. Kita diajak untuk menyerahkan diri secara total. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil Markus hari ini, kita diajak untuk menjadi pribadi yang jujur dan tidak munafik. Kita memberikan banyak hanya karena ingin dipandang wah, hanya karena ingin dipandang bahwa kita adalah orang berada. Tetapi hari ini Yesus mengajari Anda dan saya serta kita semua bahwa cinta yang sejati bukan terletak dari seberapa banyak yang bisa kita beri, tetapi seberapa besar cinta dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Mungkin Anda dan saya
serta kita semua di dalam perjalanan hidup seringkali melakukan tugas dan tanggung jawab kita dalam keterpaksaan. Beranikah kita memberikan cinta yang luar biasa di dalam tugas tanggung jawab kita, meskipun mungkin dalam perkara yang kecil? Sesuatu yang dilakukan dengan ketulusan dan keikhlasan senantiasa akan membawa berkat dan sukacita melimpah bagi Anda, saya, serta kita semua. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada minggu biasa ke-32 ini, Anda dan saya serta kita semua diajak, jika mampu berbagilah. Jangan takut akan kekurangan, karena Tuhan mencukupkan bagi orang beriman yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam persiaran hidupnya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.